Untuk sunscreen mungkin dari saya yang gitu buat Ya, teman-teman. boleh. Ya, Siap. nggak apa-apa. Kemarin file saya di komputer kantor, lupa nggak saya bawa pulang. Ya, oke, udah 100 ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik semuanya mohon maaf sebelumnya ya karena situasi yang kurang sehat jadi terpaksa di reschedule dan digabung via Zoom pada hari ini. Maaf mengganggu akhir pekannya. Jadi kuliah saya nggak wajib. Kalau adik-adik misalnya sambil traveling, sambil makan, sambil apa gitu, sambil dengerin kuliah nggak apa-apa. Nggak ikut kuliah juga nggak apa-apa. Materi udah saya share ya. Ya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat atau nanti boleh on mic ya pada saat selesai saya presentasi. Kalau nanti ada noise di background atau suaranya kurang jelas, itu bukan karena masalah jaringan. Ini memang suara saya belum normal, masih proses recovery gitu ya. Jadi kalau ada yang belum jelas atau bicara saya terlalu cepat, silakan minta saya untuk slowing down atau untuk mengulang dari slide tertentu gitu ya. Itu enggak apa-apa, boleh raise hand atau boleh nulis di kolom chat. Kayaknya nggak usah perkenalan ya, sudah kenal semua ya, udah semester 5. Kalau nggak kenal ya sungguh terlalu. Saya staf di mikrobiologi, staf yang paling junior. Tapi saya relatif jarang di bagian mikro di lantai 5 karena saya dapat amanah di lantai 6 sebagai kepala lab kedokteran terpadu yang membawahi mikrobiologi, parasitologi, patologi anatomi, dan biomedik. Jadi kalau adik-adik ada keperluan mencari saya, silakan ke lantai 6 aja ya, ke lab kedokteran terpadu. Kalau hanya eh, ketemu untuk hal-hal yang maksudnya tidak memakan waktu lama, hanya semenit, 2 menit, 5 menit gitu ya, minta tanda tangan atau nanya sesuatu yang cepat gitu, nggak usah WA, nggak usah janjian, langsung aja datang ke lantai 6 ke lab kedokteran terpadu. Insya Allah saya hampir tiap hari di sana jam 8 sampai jam 3. Atau kalau adik-adik perlu Bentar, sesuatu kenapa yang tuh? agak panjang, Kontaknya kapan? halo, SBB ya, kalau bentar aku baru bangun. dulu Kok mau ya. unblock loh sekarang? Iya, kalau adik-adik perlu konsultasi agak panjang, boleh email. Di situ saya cantumkan email atau bio saya, ada link untuk booking meeting ataupun untuk reschedule kuliah. Gitu, nggih. Baik, kita mulai materi hari ini tentang infeksi bakteri pada saluran nafas. Silakan slide-nya. Ya. Beberapa bakteri yang saya tampilkan di sini adik-adik mungkin sudah familiar ya, tapi nanti kita tetap review sekilas dan juga kemarin sudah kita praktikumkan ya. Walaupun sebagian besar infeksi saluran napas adalah penyebabnya virus, tapi infeksi bakteri ini seringkali konsekuensinya lebih serius. Infeksi virus itu seringkali self-limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri walaupun tidak diberi obat-obatan, cukup istirahat atau obat simptomatis. Kalau ada demam ya dikasih penurun demam, kalau misalnya ada dahak ya dikasih ekspektoran, seperti itu ya. Jadi artinya tanpa perlu antiviral itu kemungkinan untuk sembuh lebih besar pada infeksi virus dibandingkan pada infeksi bakteri. Kalau infeksi bakteri kita perlu memberikan terapi untuk mengatasi etiologinya, yaitu kita perlu memberikan antibiotik ya, dan juga untuk komplikasinya. Biasanya pada infeksi bakteri ini secara statistik gitu ya, percentage untuk menyebabkan mortalitas itu lebih tinggi daripada
infeksi virus, kecuali pada beberapa virus tertentu yang memang dia sifatnya sangat severe ya, sangat berat infeksinya, seperti virus-virus yang bisa menyebabkan akut respiratory distress syndrome ya, atau kemarin yang kita sempat melewati waktu pandemi itu kan ada jenis coronavirus yang dia virulen ya, seperti MERS, seperti COVID, itu kan ada beberapa strain yang dia relatif virulen dibanding strain yang lain. Tapi maksud saya kalau digabungkan secara total, infeksi virus pada saluran nafas dengan berbagai etiologi dan infeksi bakteri pada saluran nafas dengan berbagai etiologi, tetap secara persentage yang menyebabkan komplikasi serius dan menyebabkan kematian itu lebih banyak pada infeksi bakteri gitu. Nah, ini yang pertama, Neisseria meningitidis sebetulnya dia vokal infeksinya tidak di saluran napas, dia vokal infeksinya di menings ya, di selaput saraf. Jadi kita masukkan ke dalam blok respiratori dan kita pelajari hari ini. Tapi nanti mesti di neurologi akan diulang lagi karena ini cukup sering baik di Indonesia maupun di luar negeri angka kejadian meningitis yang disebabkan oleh Neisseria meningitidis ini cukup tinggi. Kemudian ada juga bakteri Legionella pneumophila. Ini menyebabkan penyakit Legionnaires. Ini kalau di Indonesia agak jarang. Dia seringkali ada pada negara 4 musim, terutama pada musim dingin atau musim-musim di mana orang memakai mandi air hangat gitu ya, pakai uap. Tapi pernah juga mungkin underdiagnose ya, tidak metode untuk memeriksa ini tidak kita pelajari metodenya di belakang. Difteri, penyebab difteri ini kalau pada orang dewasa agak jarang ya, tidak banyak terjadi kecuali pada orang-orang yang memang dia tidak punya riwayat vaksinasi yang adekuat. Jadi dulu waktu saya koas sekitar tahun 2002 2002 sampai 2004 itu selama 2 tahun tuh saya hanya pernah lihat satu kasus difteri dan itu kebetulan pada dewasa. Nah, kalau secara prevalensi memang lebih banyak menyerang anak-anak ya, karena daya tahan tubuh anak-anak masih relatif rendah dan juga sistem respiratorinya masih berkembang gitu. Apalagi pada anak-anak yang orang tuanya itu golongan anti vaksin. Nah, itu seringkali ditemukan sebagai KLB, ya, sebagai kejadian luar biasa di beberapa daerah yang merupakan center-center anti vaksin. Begitu juga dengan Bordetella pertussis. Ini juga relatif jarang pada orang dewasa, ya seringkali dia kenanya pada anak-anak dan juga pada orang-orang yang enggan divaksinasi. Ini menyebabkan whooping cough, kalau bahasa Indonesianya mungkin adik-adik pernah dengar istilah batuk rejan. Ya, batuk rejan itu penyebabnya adalah Bordetella pertussis. Kemudian beberapa bakteri lain penyebab pneumonia, contohnya adalah Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, dan Klebsiella pneumoniae. Dan yang terakhir, Mycobacterium tuberculosis, nanti ada kuliahnya tersendiri, jadi mungkin nggak terlalu banyak saya sampaikan di materi saya hari ini. Mohon feedbacknya, saya memberikan kuliahnya terlalu cepat atau enggak, kemudian suara saya bisa diterima dengan baik apa enggak, Dek? Bisa, dokter. Bisa ya, lanjut ya. Makin lama volume suara saya makin menurun ini karena semakin banyak ngomong, semakin sakit tenggorokan. Oke, slide berikutnya. Ya, yang pertama ya, Neisseria meningitidis. Sebenarnya dia itu merupakan ini ya, apa ya, kuman komensal. Jadi kadang-kadang dia ditularkan dari satu orang ke orang yang lain. Dan pada individu yang sistem imunnya adekuat, yang dia nggak ada imunokompromis, dia tidak menyebabkan penyakit. Jadi orang yang mempunyai Neisseria meningitidis pada saluran napasnya
itu disebut karier gitu ya. Jadi bakteri ini adalah bakteri aerobik, merupakan kuman gram negatif, bentuknya kokus dan seperti biji kopi. Jadi kokus itu berpasangan ya, atau seperti ginjal berpasangan. Kemudian dia tidak bergerak dan merupakan kuman yang memiliki kapsul polisakarida. Kalau adik-adik lihat di sisi kanan itu pada pengecatan gram, itu yang bulat-bulat besar itu leukosit ya, itu sel PMN ya. Kemudian kumannya yang mana, ada kumannya yang kecil-kecil itu yang diameternya sekitar 1 sampai 2 mm, itu yang bentuknya berpasangan seperti biji kopi atau seperti ginjal. Kemudian meningokokus ini dia bisa tumbuh pada medium kultur yang kita beri eh, darah ya, kita beri darah, dan juga medium kultur itu harus ditumbuhkan dalam suasana yang mengandung CO2 kira-kira 5 sampai 10%. Kalau dia full oksigen. Ya, slide berikutnya, Dek. Patogenesis dari Neisseria meningitidis infection ini ditularkan melalui infeksi droplet ya, jadi bisa lewat komunikasi, ngomong, kemudian ada bercak ludahnya, terhirup gitu ya, bisa menyebabkan tertular infeksi Neisseria ini. Kemudian manusia adalah satu-satunya patogen reservoir, artinya dia tidak bisa ditularkan ke hewan ya. Beda dengan mungkin kalian pernah dengar namanya flu burung, flu babi gitu kan, reservoirnya bisa dari binatang ya, bisa merupakan penyakit zoonosis. Sedangkan Neisseria ini benar-benar harus dari orang ke orang. Kemudian Neisseria meningitidis ini dia memasuki nasofaring dan menempel pada sel epitel yang tidak bersilia ya. Nanti beda dengan Bordetella pertussis ya. Nanti kita lihat di belakang bedanya di mana. Diingat-ingat dulu atau boleh di-highlight ya, ditandai supaya nanti kalau ujian blok kalian tidak terjebak saat mengisi pilihan ganda ya. Neisseria meningitidis ini dia melekat pada sel epitel yang tidak bersilia ya. Kemudian sel-sel kuman akan membentuk koloni yang kecil pada permukaan yang terinfeksi. Kemudian bakteri akan dicaplok gitu ya, atau dilahap oleh sel fagosit. Sel fagosit itu apa, Dek? Makrofag dan sel PMN ya. Saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Mudah-mudahan belum lupa kuliah saya di blok 3.1 ya. Sel fagosit ada dua jenis, yaitu sel PMN dan sel makrofag. Kemudian sel fagosit tersebut akan terbawa oleh aliran darah. Nah, karena terbawa aliran darah ini, maka dia yang semula infeksinya dari saluran napas bisa terbawa sampai ke selaput saraf melewati sawar darah otak. Patogen ini kemudian memasuki liquor cerebrospinalis ya, atau cerebrospinal fluid, kemudian menyebabkan meningitis. Onset dari meningitis ini biasanya mendadak, jadi inkubasi periodnya cukup pendek, hanya sekitar 2 sampai 3 hari. Ya, gejalanya ada nyeri kepala, demam, kemudian ada kaku kuduk, dan juga ada malaise yang berat. Jadi pasiennya biasanya udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bangun dari tempat tidur, rasanya sakit kepala sekali dan badannya lemes dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga bisa terjadi yang namanya sindrom Waterhouse-Friderichsen ya, di mana di sini terjadi multi organ failure. Jadi ada kegagalan berbagai sistem organ dan ditandai dengan
sepsis hemoragik yang berat. Jadi pasiennya juga nanti biasanya harus membutuhkan perawatan di ICU. Slide berikutnya. Nah, ini bisa dilihat ya kumannya yang saya beri tanda panah warna merah ya, dia melekat pada sel epitel yang tidak bersilia pada nasofaring. Kalau yang seperti rambut-rambut itu yang ada warna putih kayak rambut gitu, itu adalah sel epitel yang bersilia ya. Maka kalau kita lihat secara elektron mikroskop itu kan kelihatan banget bahwa tropisme ya, kita menyebutnya tropisme yaitu tempat di mana patogen itu melekat pada host. Tropismenya adalah sel epitel nasofaring yang tidak bersilia. Slide berikutnya. Nah, ini perjalanan dari nasofaring sampai ke cerebrospinal fluid ya. Jadi pertama dia melekat ke epitelium nasofaring, kemudian tadi diendositosis oleh makrofag, kemudian dia bisa melewati mukosa nasofaring, masuk ke aliran darah ya, kemudian ada beberapa faktor sitokin proinflamasi dan juga sitokin antiinflamasi di situ yang diproduksi oleh sel host ya. Kemudian bakterinya sendiri juga dia bisa melepaskan endotoksin dan juga bisa mengaktifkan jalur komplement ya. Komplement itu kan pengaktifannya kan ada 3 jalur, yaitu jalur klasik, jalur alternatif, dan eh, manus binding lectin. Nah, untuk yang infeksi Neisseria meningitidis ini yang diaktifkan adalah jalur komplement yang alternatif. Kemudian sitokin proinflamasi yang dihasilkan oleh host antara lain adalah TNF alfa, interleukin 1 beta, 6 dan 8. Sedangkan sitokin antiinflamasinya adalah interleukin 10. Nah, kemudian setelah melewati aliran darah terbawa ke area otak ya, di situ dia melewati blood-brain barrier atau sawar darah otak ya. Kemudian dia bisa bersarang di rongga subarachnoid. Di situ menyebabkan inflamasi dan juga infeksi di selaput saraf di yang menyelubungi ventrikel otak maupun di bawah lapisan dura mater gitu ya. Slide berikutnya. Nah, eh, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang Neisseria meningitidis sebelum kita masuk ke bakteri berikutnya. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada yang tanya? Oke, lanjut ya. Infeksi yang berikutnya adalah disebabkan oleh kuman Legionella atau Legionella ya, merupakan famili dari Legionella dan genusnya adalah Legionella. Di dalam genus Legionella itu ada 48 spesies dan 70 serogrup ya. Jadi hanya separuh dari spesies dan serogrup tersebut yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Sisanya dia komensal aja, tidak menyebabkan penyakit dan dia dianggap sebagai bakteri dari lingkungan ya. Kuman Legionella ini merupakan parasit intraseluler yang fakultatif dan dia bisa berkembang biak di makrofag alveolar maupun di monosit. Kuman ini merupakan kuman bentuk batang gram negatif dan dia bentuknya pleomorfik, artinya dia ukuran hanya bisa agak berubah ya. Jadi kadang-kadang tidak batang batang yang kurus persis kayak kayak misalnya kuman E. coli gitu enggak, tapi kadang dia agak-agak mirip kokus gitu. Jadi bentuknya bisa oval gitu atau batang yang pendek-pendek, bisa juga batang yang panjang. Nah, itu kita sebut namanya pleomorfik karena bentuknya ada sedikit variasi pada kondisi tertentu dia tidak ini ya, tidak sama, tidak konsisten bentuknya harus batang yang panjang terus gitu. Contohnya pada jaringan dia bisa muncul sebagai kokobasil yang pendek-pendek gitu. Jadi bentuknya oval-oval.
Kemudian pada pengecatan yang konvensional, misalnya pengecatan gram ya, bakteri ini tidak bisa terwarnai, sulit terwarnai. Kemudian dia juga sulit ditumbuhkan pada medium kultur yang normal seperti nutrien agar, agar darah gitu, dia susah tumbuh di situ. Dan kuman ini dia merupakan kuman saprofit yang menyukai air. Jadi banyak kita jumpai di area-area yang lembab yang ada airnya gitu ya. Kemudian satu spesies ini yang penting ada Legiopneumophila, dia bisa menyebabkan 85% dari penyakit legionellosis. Tuh, jadi satu spesies ini yang merupakan the most medically important bacteria pada grup Legionella ini. Slide berikutnya. Nah, ini untuk metode diagnosisnya ya, bisa menggunakan mikroskop imunofluorescence atau bisa kita juga menumbuhkan pada medium yang mengandung CO2 5% ya. Tadi kan sifatnya dia fakultatif intraseluler parasit ya. Itu yang di sisi kanan adik-adik bisa lihat yang gambar hitam putih itu lebih jelas bentuk pleomorfiknya ya. Jadi dia dia berada dalam vakuola makrofag. Itu kan bentuknya ada yang tipis-tipis panjang, ada yang bulat-bulat, ada yang oval, kayak gitu ya bentuknya inkonsisten. Nah, itu namanya pleomorfik. Kemudian untuk pengecatannya bisa menggunakan metode pengecatan dengan silver dan ada yang lebih mudah sebetulnya untuk identifikasinya yaitu menggunakan metode ELISA atau metode EIA ya, di mana kita bisa mendeteksi antigen tersebut di dalam urin. Jadi pasien nggak harus menyediakan sampel sputum. Biasanya kalau infeksi bakteri kan sampelnya sputum. Nah, pada Legionella ini sampel sputum diperlukan kalau kita mau melakukan pengecatan ataupun mau melakukan kultur. Tapi untuk pemeriksaan imunologi untuk deteksi antigennya kita membutuhkan sampel urin ya. Saya sebut berulang-ulang, tolong ditandai itu artinya penting untuk diingat dan diketahui dan dihafal. Slide berikutnya, silakan. Ya, jadi secara klinis ada dua manifestasi ya, yaitu manifestasi yang ringan dan manifestasi yang berat. Untuk manifestasi infeksi Legionella yang ringan kita menyebut demam Pontiac, sedangkan untuk manifestasi yang berat kita menyebutnya penyakit Legionnaires. Kita bahas yang ringan dulu ya. Nama Pontiac ini diambil dari suatu kota ya, suatu kawasan di Amerika, di Michigan ya, pada tahun 1968 di situ terjadi epidemi Pontiac fever. Penyakitnya self-limiting, bisa sembuh sendiri, kemudian gejalanya ada demam, menggigil, nyeri otot, dan juga kelemahan pada seluruh tubuh, ada nyeri kepala, dan sindrom-sindrom seperti flu ya. Kemudian pada kasus demam Pontiac ini tidak ada pneumonia. Jadi kalau di ronsen itu kita tidak menemukan konsolidasi, parunya bisa bersih gitu, nggak ada apa-apa. Gejala ini berkembang selama 12 jam sejak terinfeksi ya. Kemudian gejalanya menetap selama 2 sampai 5 hari. Kemudian hilang dengan sendirinya meskipun tanpa diberi antibiotik. Kemudian belum ada kasus kematian yang dilaporkan dari demam Pontiac ini. Nah, sebaliknya pada manifestasi yang berat yaitu kelompok penyakit legioner seringkali menyebabkan morbiditas yang berat dan juga kematian. Tapi faktor morbiditas berat dan kematian itu bisa sangat dikurangi kalau pasien segera diterapi dengan cepat dan dengan pemilihan antibiotik yang tepat gitu ya. Masa inkubasinya agak lama, sekitar 2 sampai 10 hari sejak terinfeksi dan kemudian diikuti simptom yang antara lain demam, menggigil, batuknya kering ya, tidak ada sputum atau sputumnya sangat minimal. Kemudian ada nyeri kepala. Pada penyakit legioner ini sering disertai eh,
gangguan pada multi organ, misalnya pada GI tract ya, jadi pasien mungkin juga ada keluhan nyeri perut, diare dan sebagainya. Kemudian ada gangguan pada ini ya, susunan saraf pusat, central nervous system. Kemudian ada juga gangguan pada liver dan kidney. Jadi kalau diperiksa lab, SGOT, SGPT-nya naik, ureum kreatininnya naik gitu. Kemudian kalau kita Oh, foto Bu, kan ini ya. Ya, lanjut ya. Kalau kita lakukan foto ronsen atau pemeriksaan CT scan pada toraks, maka bisa terlihat gambaran pneumonia. Ya. Kemudian kalau pasien ini tidak segera diberi antibiotik, maka dia eh, segera menurun kondisinya dan kematian bisa terjadi pada 15-20% kasus. Jadi 1 dari 5 orang yang kena infeksi ini dia akan meninggal, gitu ya. Slide berikutnya. Untuk transmisinya ya dia secara aerosol jadi kontak dekat dengan orang yang terinfeksi kemudian menghirup napas yang dia keluarkan yang mengandung infeksi Legionella dan reservoirnya dia di lingkungan ya. Lingkungan alamiah misalnya pada danau dan air terjun kemudian lingkungan yang non alamiah misalnya pada AC, pada menara pendingin, kemudian pada sistem penyedia air panas dan air dingin gitu ya. Kemudian bakteri ini dia bisa mentolerir suhu yang tinggi. Jadi sampai suhu 50 derajat Celcius itu dia bisa survive. Umumnya kan bakteri itu dia tumbuh optimal pada suhu sesuai tubuh kita ya, Dek, ya, sekitar 37 derajat Celcius. Kemarin waktu kalian praktikum-praktikum di lab mikro itu kan kalau kita melakukan inkubasi itu juga suhunya sesuai suhu tubuh kita yaitu 37 atau 36 derajat Celcius. Tapi untuk Legionella ini dia bisa survive sampai 50 derajat Celcius dan bahkan pada air yang sangat panas ya, pada air bersuhu 70 derajat Celcius dia itu masih bisa hidup karena itu dia reservoir non naturalnya dia bisa pada sistem yang mensuplai air panas ya misalnya pada negara-negara 4 musim tadi seperti yang saya sebutkan di awal atau mungkin di hotel-hotel ya di hotel-hotel atau mungkin di apartemen yang bagus gitu kan mereka juga punya ini ya sistem pemanas ya. Kemudian di Amerika sendiri itu per tahunnya ditemukan sekitar 10.000 sampai 20.000 kasus. Jadi relatif lumayan sering terjadi juga di US. Faktor predisposisi untuk mendapatkan infeksi ini adalah penyakit kardiopulmonari primer dan juga kalau ada kondisi yang imunokompromis ya, pelemahan sistem imun. Slide berikutnya. Bakteri ini dia bisa awet ya, bisa lama berada di makrofag karena sel tubuh kita itu tidak bisa membunuh bakteri secara cepat akibat adanya hambatan pada fusi fagosum dan lisosom. Jadi ketika fagosit ya, ketika makrofag ataupun PMN itu melakukan fagositosis, maka di situ dia membentuk vakuola yang namanya fagosom. Kemudian ada vakuola kedua yang dia berisi enzim digestif, enzim yang berfungsi untuk mencerna. Namanya vakuola kedua itu adalah lisosom. Nah, normalnya ketika proses fagositosis itu akan terjadi penyatuan, akan terjadi fusi antara vakuola yang fagosum yang berisi bakteri dan vakuola yang lisosom yang berisi lisosim, enzim yang digestif itu tadi dia akan menyatu sehingga sehingga sel bakterinya akan dicerna oleh enzim lisosim tersebut ya. Kemudian karena bakteri ini dia bisa menghambat penyatuan fagosum lisosom, jadi dia juga bisa eh, menghindari paparan terhadap toksik superoxide. Jadi di dalam lisosom itu selain mengandung lisosim, dia juga mengandung superoxide ya. Superoxide itu adalah senyawa yang toksik. Jadi dia bisa membunuh sel sebetulnya. Kemudian juga ada senyawa lain yang toksik yaitu hidrogen peroksida dan hidroksil radikal yang berada di dalam vakuola lisosom. Nah, ini semua tuh
bisa dihambat oleh bakteri tersebut, bisa terhindar karena tidak ada penyatuan antara fagosum dan lisosum. Kemudian bakteri akan berproliferasi ya, dia akan membelah diri di dalam vakuola intraseluler ya, di dalam fagosum tadi, dan juga dia memproduksi enzim-enzim proteolitik, memproduksi juga enzim fosfatase, lipase, dan nuklease. Dan enzim tersebut semuanya itu ya bisa menyebabkan kematian pada sel host ya. Jadi ketika vakuola fagosum itu pecah, maka yang mati bukan bakterinya, tapi yang mati adalah sel fagosit kita yaitu makrofag dan PMN tadi ya, karena dia dirusak oleh enzim proteolitik, enzim fosfatase, lipase dan nuklease yang dihasilkan oleh bakteri Legionella ya. Lalu siapa yang membantu daya tahan tubuh kita menghancurkan bakteri itu ternyata adalah sel T ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan sistem imun yang innate ya. Fagositosis kan sistem imun yang innate ya. Itu tidak bisa untuk mengeradikasi infeksi Legionella. Yang bisa adalah sistem imun yang adaptif yang terutama diperankan oleh sel T yang kemudian dia akan mengaktifasi makrofag yang sudah terinfeksi tersebut. Slide berikutnya. Ya, ada pertanyaan dulu tentang infeksi Legionella. Kalau ada, silakan. Atau mungkin yang infeksi Neisseria tadi, kalau baru terpikir ada pertanyaan, silakan. Sebentar ya, saya ambil minum dulu ya. Infeksi oleh Corynebacterium diphtheria. Ya. Kuman ini merupakan kuman aerob ya, sifatnya gram positif, dia tidak motile, tidak bergerak ya, karena dia tidak punya flagel ataupun silia atau alat gerak yang lain ya. Dia bisa menghasilkan enzim katalase dan yang unik adalah dia punya granula metakromatik ya. Jadi merupakan distinctive morphological feature. Dia merupakan faktor untuk identifikasi yang unik pada bakteri ini ya. Jadi ada bintik-bintik granula metakromatik. Kemudian pada pengecatan laser dia akan terlihat polar bodies yaitu bulatan ya. Jadi dia kan normalnya kan dia kalau bakteri bentuk batang dari atas sampai bawah atau dari samping kanan sampai kiri kan dia diameternya sama. Nah, pada difteri ini kadang-kadang di ujungnya bisa di salah satu ujung, bisa di kedua ujung, dia ada bulatan, ya, dia punya polar bodies. Kemudian pada kultur ini medianya unik ya, medianya unik. Jadi nama mediumnya adalah medium Loeffler, ya, yang mengandung serum yang terkoagulasi dan juga mengandung zat-zat nutrisi yang lain, mengandung kaldu nutrien ya. Jadi ada penampakan flora normal di dalam saluran nafas kita yang sebetulnya bukan Corynebacterium diphtheria, tapi kalau kita lakukan pengecatan dia bentuknya kayak gitu, kayak difteri. Nah, itu kita menyebutnya kuman-kuman difterioid. Jadi dia juga punya polar bodies, bisa di satu ujung, bisa di dua ujung. Dia punya granula metakromatik, namun dia tidak menyebabkan penyakit. Itu bedanya antara difterioid dengan Corynebacterium diphtheria. Jadi yang difterioid itu adalah kuman-kuman komensal, flora normal. Sedangkan Corynebacterium diphtheria dia merupakan kuman yang patologis gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya ambil ambil sampel sputum, kemudian kalian melakukan pengecatan gram, kemudian kalian bisa melihat. Jadi tidak harus pengecatan laser ya. Kadang-kadang pakai pengecatan gram pun bisa terlihat. Kalian bisa melihat
kuman gram positif yang ada buletannya di ujung-ujungnya. Ah, jangan panik. Nanti kalian bilang ini bakteri bakteri Corynebacterium difteri pasiennya harus diisolasi dan sebagainya. Padahal enggak. Kita sebagai dokter kita tidak mengobati hasil lab ya, kita mengobati simptom. Jadi kalau pasiennya tidak ada simptom yang menunjukkan bahwa dia kena penyakit difteri ya nggak usah ditreatment seperti orang yang terinfeksi difteri gitu ya, karena yang kalian lihat di dalam preparat kalian itu adalah kuman difterioid gitu. Kemudian Corynebacterium diphtheria ini ada 4 biotypes ya, ada biotype Belvanti, Gravis, Intermedius, Mitis. Ini nggak usah dihafal, nggak apa-apa, karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara satu biotypes dengan yang lain. Maksudnya tidak berarti yang biotype tertentu itu lebih berat, lebih menyebabkan sakit parah, lebih menyebabkan kematian, atau gambaran morfologisnya berbeda, sifat pertumbuhan yang berbeda itu enggak. Jadi sama aja. Jadi enggak ada sesuatu yang distintif dari keempat biotypes tersebut. Kemudian manusia merupakan human reservoir ya, jadi khusus ditularkan dari orang ke orang, tidak bisa lewat zoonosis. Untuk metode diagnosisnya, kita bisa melakukan pemeriksaan mikroskopi dengan pengecatan laser ya, yang spesifik dengan laser walaupun kadang-kadang terlihat di pengecatan gram. Dan juga kita bisa melakukan kultur dengan medium Loeffler itu tadi. Ya, Loeffler itu nama orang, Dek. Jadi dia yang ibarat chef gitu ya, dia punya medium dengan komposisi tertentu, dia menemukan ternyata komposisi medium tersebut khas untuk bisa menumbuhkan kuman Corynebacterium diphtheria. Kemudian juga ada tes yang namanya tes ELEC ya, tes ELEC dan juga ada tes PCR untuk mendeteksi eksotoksin. Nah, untuk pencegahannya bisa menggunakan vaksinasi atau toxoid immunization. Slide berikutnya. Nah, ini pada pengecatan gram ya, tidak terlalu jelas polar bodies dan granula metakromatiknya ya. Slide berikutnya. Untuk patogenesis Corynebacterium diphtheria, dia menginvasi epitel di tenggorokan, kemudian menghasilkan toksin. Nah, sebenarnya yang berbahaya tuh toksinnya ini. Toksinnya bisa menyebabkan kematian pada sel eukariotik dan juga jaringan melalui penghambatan sintesis protein gitu ya. Jadi kalau sintesis protein terhambat maka sel-selnya kan mati, sel-sel kita kan mati, sel host. Kemudian terjadi nekrosis pada sel mukosa di area tenggorokan dan menyebabkan terbentuknya pseudomembran yang tebal ya. Pseudomembran ini terdiri dari fibrin, sel epitel, bakteri, dan juga polimorf. Dan kalau pseudomembran ini dia menutup sebagian besar atau seluruh area tenggorokan, maka bisa menyebabkan asfiksia. Toksin ini bisa dilepaskan ke dalam sirkulasi dan jaringan sehingga menyebabkan kerusakan organ yang berat ya, dan pada akhirnya juga bisa menyebabkan komplikasi saraf maupun komplikasi pada jantung. Nah, oleh karena itu, karena toksin ini biasanya menyebabkan morbiditas yang berat dan juga kematian, maka penting sekali untuk mendeteksi keberadaan toksin. Jadi yang diidentifikasi bukan hanya keberadaan kumannya, tapi juga deteksi ada tidaknya toksin ini penting untuk merencanakan terapi dan juga untuk keperluan menentukan prognosis gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini gambaran pseudomembran pada orofaring ya. Ini sangat sulit sekali dihilangkan kalau kita kita lepaskan atau kita membutuhkan skalpel, kita lepas gitu, area sekitarnya bisa berdarah dan malah bakterinya bisa tersebar kemana-mana gitu. Slide berikutnya. Ya, ada yang mau nanya dulu tentang difteri? Silakan kalau ada yang mau nanya. Saya senang sampai pertengahan kuliah mahasiswanya bertambah jadi 120 ya. Tadi waktu awal kuliah hanya 100, ini nambah lagi.
Lanjut ya, lanjut ke batuk rejan, whooping cough. Ya. Bordetella pertussis ini adalah bakteri yang non-motile, aerobik, dan dia bentuknya kokoid ya. Jadi dia batang tapi pendek-pendek ya. Jadi dalam morfologi antara kokus dan eh, batang. Jadi kita menyebutnya kokoid. Kemudian ada dua spesies yang utama yang medically important bakteria yaitu Bordetella pertussis dan Bordetella parapertussis. Untuk diagnostik mikrobiologisnya kita lakukan kultur ya. Eh, atau kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan ELISA maupun dengan direct immunofluorescence. Jadi pakai mikroskop fluorescens ya. Kemudian Fimbria dan Filamentos hemagglutinins atau disingkat FHA ini bisa menyebabkan pengikatan organisme pada sel epitel yang bersilia. Nah, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah dia melekat pada sel epitel yang bersilia. Nah, kenapa kok ini penting? Karena bakteri itu nanti akan merusak silia pada epitel tersebut. Akibatnya, kalau silianya rusak, maka refleks untuk menghalau alergen maupun benda asing maupun infeksi itu kan refleksnya jadi menurun. Misalnya kita kalau menghirup debu atau asap itu kan kita terbatuk-batuk ya, jadi silia kita kan teriritasi. Nah, bayangkan kalau silia kita rusak, maka epitelnya akan flat. Refleks untuk batuk itu akan berkurang. Jadi kita lebih rentan terhadap alergen, terhadap zat iritan, lebih rentan juga terhadap infeksi. Kemudian ada iritan sedikit aja, maka akan mengeksaserbasi batuk. Jadi kadang kalau sudah batuknya timbul itu sampai lama gitu nggak hilang-hilang batuknya. Dan ada apa namanya penggunaan otot-otot nafas yang berat ya. Jadi area di atas klavikula ini di area leher, otot-otot leher, otot-otot interkostal dan juga otot diafragma semua bekerja keras untuk menghalau iritan tersebut. Jadi itu disebut whooping cough, batuk rejan. Kalau kalian mau lihat bedanya batuk rejan dengan batuk biasa, kalian bisa googling di ini ya, di YouTube ya. Kalian masukkan aja keyword whooping cough gitu. Nah, ini kalau bayi atau anak-anak kena batuk rejan ini kan kasihan sekali. Orang dewasa aja kena batuk yang biasa aja kan tersiksa ya, apalagi bayi dan anak-anak yang kena batuk rejan. Kuman ini dia punya beberapa toksin ya, ada toksin pertusis, ada adenylat siklase, ada dermonekrotik toksin, dan juga ada tracheal cytotoxin. Slide berikutnya. Nah, ini kolonisasinya pada sel epitel yang bersilia ya. Itu di bawah silianya kalian lihat yang bentuk kuman kokoid ya, yang bulat-bulat agak lonjong. Nah, itu kumannya di situ yang saya beri panah hitam itu. Kemudian kalau silianya rusak, maka tidak ada brush border ya, epitelnya terlihat rata, yaitu penampakan dengan mikroskop elektron. Slide berikutnya. Patogenesisnya, transmisi terjadi lewat aerosol droplet dan secara klinis gambarannya adalah ada tiga fase, yaitu fase kataral, fase paroksismal, dan fase konvalesens ya. Yang berat adalah ketika pasien itu masuk di fase paroksismal. Itu batuknya sangat khas sekali, beda dengan batuk yang biasa. Jadi onset dari batuk rejan itu timbul setelah masa inkubasi yang cukup lama ya, bisa 1 sampai 2 minggu ya. Jadi gejala awalnya itu fase kataral itu kayak flu biasa, ada ya batuk-batuk ringan, ada meler, ada fotofobia gitu ya, ada kayak orang sakit flu biasa ya, berlangsung 1 sampai 2 minggu. Kemudian diikuti 2 sampai 3 minggu fase paroksismal ya dengan tipikal batuk yang konvulsif. Jadi bisa dibayangkan dia
sakitnya 1 bulan ya, sakitnya 1 bulan dan kemudian gejalanya mulai menurun pada saat fase konvalesen dan berlangsung agak lama juga beberapa minggu. Jadi pasiennya dia bisa total 1,5 sampai 2 bulan. Ya, sekali infeksi dia bisa 2 bulan sakit. Kan lama sekali. Nah, selama fase kataral dan fase paroksismal awal, patogennya bisa dikultur dari sekret nasofaring. Ya. Kemudian untuk pencegahan yang utama adalah vaksinasi pada setahun pertama kehidupan. Slide berikutnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau kalian nggak ada yang nanya, kuliahnya cepat selesai nih. Nggak banyak diskusinya. Oke, lanjut ya. Pseudomonas aeruginosa. Wait, saya minum dulu. Ya. Kuman ini merupakan kuman gram negatif, bentuknya batang aerobik, tidak bisa memfermentasi laktosa, dan dia bisa menghasilkan enzim oksidase. Kuman ini seringkali ditemukan di lingkungan, ya, apalagi di lingkungan rumah sakit. Jadi kalau ini ya sedikit terkait PPI atau terkait patient safety ya. Kalian sebagai dokter nanti atau ya sebagai mahasiswa kedokteran bisa mengedukasi kalau misalnya ada kerabat atau ada tetangga yang sakit dan dirawat di rumah sakit, tidak perlulah satu RT, satu grup pengajian berbondong-bondong nengokin di rumah sakit gitu ya. Karena ya itu tadi kuman-kuman di rumah sakit itu biasanya dia lebih ini ya, lebih resisten terhadap antibiotik, lebih ganas, bisa menyebabkan penyakit yang manifestasinya lebih berat dibandingkan kuman-kuman yang berada di luar rumah sakit gitu. Nah, contohnya ini Pseudomonas aeruginosa. Walaupun dia bisa ditemukan di komunitas ya, di tanah, di air, di tumbuhan, di hewan-hewan maupun di permukaan, di meja, kursi dan sebagainya bisa ditemukan di situ. Tapi yang di komunitas ini dia biasanya virulensinya lebih ringan dibanding kuman Pseudomonas aeruginosa yang ada di rumah sakit gitu. Nah, kuman ini bisa menyebabkan septikemia, infeksi saluran kemih, pneumonia, penyakit paru yang kronik, endokarditis, dermatitis, dan osteokondritis. Jadi tidak hanya terbatas pada blok respirasi ya. Jadi Pseudomonas aeruginosa ini ternyata bisa menyebabkan berbagai kondisi patogen. Kemudian yang penting, yang perlu di-highlight, perlu diingat, ini adalah kuman yang sangat resisten terhadap antibiotik. Ya, jadi beberapa jenis antibiotik itu eh, sudah sulit dipakai untuk Pseudomonas aeruginosa. Biasanya antibiotik yang masih bisa dipakai adalah dari golongan fluoroquinolone, gentamisin, dan imipenem. Dan kadang-kadang perlu dikombinasi, tidak cukup hanya satu macam golongan fluoroquinolone atau tidak cukup hanya pakai imipenem saja, gitu ya. Nah, biasanya karena pilihan antibiotiknya terbatas ya, kalau kita menggunakan antibiotik itu pada pasien dengan infeksi Pseudomonas aeruginosa, suatu saat kalau kita memakainya lama, kemudian dia kena infeksi yang lain, kuman lain bisa resisten juga terhadap fluoroquinolone, gentamisin, dan imipenem itu. Padahal dia termasuk antibiotik yang kelas berat ya. Jadi pilihan sekunder atau tersier biasanya bukan pilihan yang primer. Nah, kalau nanti kuman-kuman lain yang selain Pseudomonas aeruginosa juga resisten terhadap obat-obat golongan sekunder dan tersier tersebut, maka pilihan antibiotik kita jadi semakin terbatas. Jadi antimicrobial resistance itu dia kelihatannya silent, tapi dia ya silent killer ya. Ketika kita sebagai tenaga kesehatan hanya punya opsi yang terbatas untuk antibiotik, ya akhirnya beberapa pasien dengan infeksi yang berat dan dia sudah resisten terhadap berbagai antibiotik sudah tidak bisa diobati lagi, hanya bisa diyasinkan ya, didoakan saja ya. Dan itu nanti outcome-nya tidak bagus. Biasanya pasiennya meninggal. Slide berikutnya.
Pseudomonas aeruginosa ini terutama menginfeksi pasien yang dirawat di rumah sakit atau pasien yang imunosupres atau imunokompromis ya. Prevalensi untuk terjadinya kolonisasi maupun infeksi di luar lingkungan rumah sakit ini sangat rendah, yaitu tadi karena kuman Pseudomonas aeruginosa yang di luar komunitas itu virulensinya lebih rendah. Untuk mereka yang terinfeksi Pseudomonas aeruginosa ini, dia sifat infeksinya bisa invasif maupun toksigenik dan tahapan infeksinya yang pertama ada proses attachment dan kolonisasi, kemudian terjadi infeksi lokal ya di area tempat dia menginfeksi itu bisa terbentuk biofilm ya, terbentuk biofilm. Kalau sudah ada biofilm, nah ini biasanya sulit sekali diobati dengan antibiotik karena antibiotik itu harus menembus biofilm itu. Jadi biofilm seperti shield ya, seperti tirai yang membatasi antara kuman dengan treatment ya. Ketika treatment tidak bisa menembus biofilm itu, maka kumannya ya dia happy, dia survive di dalam biofilm, dia tidak bisa dieradikasi. Kemudian kuman ini juga bisa menyebabkan diseminasi ya, menyebar melalui pembuluh darah dan menyebabkan penyakit sistemik. Nah, itu tadi. Jadi walaupun dia misalnya vokal infeksinya di paru, awalnya pneumonia, dia bisa menjadi sepsis, kemudian terbawa aliran darah, bisa juga menjadi ISK dan seterusnya. Slide berikutnya. Ini pada kasus khusus orang-orang dengan penyakit cystic fibrosis ya. Jadi cystic fibrosis itu kelainan pada kromosom di mana ada gangguan keseimbangan ini transmembran pada saluran nafas sehingga pertukaran NaCl ya, pertukaran zat-zat yang menyebabkan apa namanya mukus transmembran menjadi encer itu sulit dilakukan. Akibatnya terbentuk mukus yang tebal, mukusnya yang liat, kental gitu ya. Dahaknya juga kental sehingga eh, sulit juga untuk diobati dengan antibiotik. Jadi mukusnya itu dia menyelubungi kumannya. Jadi antibiotiknya tidak bisa atau sulit menembus mukus tersebut gitu. Nah, di luar negeri cukup banyak orang-orang dengan sistem fibrosis. Si, kalau di Indonesia ya ada, tapi tidak begitu banyak atau mungkin ya seperti Legionella tadi ya underdiagnosed ya. Slide berikutnya. Nah, pada pasien-pasien sistik fibrosis yang menderita infeksi Pseudomonas aeruginosa, ini seringkali dia mati muda. Ya, mati muda. Life ekspektansinya sekitar 35 tahun. Itu lagi kalau orang normal lagi produktif-produktifnya ya. Jadi terjadi defek pada kromosom 7 yang mengatur konduktans transmembran di mana pasien tidak bisa mengatur aliran garam ya, aliran NaCl tadi lintas membran sehingga terbentuk mukosa yang tebal dan statik ya. Kemudian pada pasien sistik fibrosis ini dia paling mudah terkena infeksi Pseudomonas aeruginosa. Walaupun mungkin juga ada infeksi bakteri yang lain, tapi dia paling rentan kena Pseudomonas aeruginosa, gitu ya. Karena bakteri ini dia sangat resisten terhadap antibiotik dan seringkali menyebabkan kematian, makanya itu tadi pada orang dengan CF, nah itu harus dijaga betul. Kadang-kadang dia tidak boleh keluar dari rumah karena untuk menghindari itu tadi paparan terhadap Pseudomonas aeruginosa. Slide berikutnya. Nah, itu gambaran biofilm ya, yang hijau berpendar itu adalah biofilm. Kumannya bentuk batang ya ada di dalam biofilm tersebut. Ya. Pseudomonas aeruginosa ini bertanggung jawab pada 80-90% infeksi paru kronis pada pasien dengan sistik fibrosis di mana terdapat plak mukus yang tebal dan statik pada epitel paru dan dia sifatnya hipoksik ya. Jadi mukosanya itu hipoksik dan bisa membentuk biofilm. Slide berikutnya.
Nah, ini nanti kayaknya ada kuliah dari dokter siapa ya? Dokter Reviono atau dokter Harini ya. Jadi nanti saya hanya memberikan pengantar yang terkait mikrobiologinya saja untuk gambaran klinis, treatment dan seterusnya nanti diberikan oleh sejawat dari bagian paru. Adik-adik ada yang mau ditanyakan tentang Pseudomonas aeruginosa sebelum kita lanjut ke TB? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Sebenarnya spesies Mycobacterium itu ada lebih dari 100, tapi yang medically important bakteri ada dua, Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium lepra. Di luar dua itu kita menyebutnya Mycobacteria atypical, gitu ya. Jadi jangan jangan bingung ada kalau nanti kalian koas ya, mungkin kalian menerima hasil pemeriksaan dari lab mikrobiologi terdeteksi Mycobacteria atypical. Nah, itu berarti mikobakteri yang selain tuberkulosis dan selain lepra gitu. Jadi untuk dua yang tadi, Mycobacterium tuberculosis dan lepra itu vokal infeksinya satu di paru ya atau di saluran napas, yang satunya di kulit ya. Kemudian Mycobacterium tuberculosis ini merupakan kuman yang sangat prevalen khususnya di Indonesia ya. Biasanya tiga besar itu Cina, India, Indonesia itu prevalensi tuberkulosinya tertinggi di dunia, ganti-gantian. Kadang kita ranking ranking satu, kadang ranking dua, kadang ranking tiga, kadang ya bolak-balik. Dari dulu saya sebagai mahasiswa kedokteran sampai sekarang kita tidak pernah lepas dari tiga besar ya. Kita juara untuk infeksi tuberkulosis. Gambaran umum dari kuman ini adalah aerobik ya, dia bentuknya batang dan tidak berspora. Kemudian dinding selnya ini yang khas yang sudah kita praktikkan kemarin ya, kaya dengan lipid ya. Dan dia bersifat tahan asam, kemudian pertumbuhannya lambat gitu ya. Jadi rich in lipids, acid fast dan slow growth ini merupakan karakteristik utama yang harus diingat oleh adik-adik semuanya. Kemudian dinding sel dari Mycobacterium tuberculosis ini merupakan faktor virulens yang utama ya, di mana 60% terdiri dari lipid, khususnya adalah asam mikolat ya. Asam mikolat ini merupakan molekul yang sangat hidrofobik. Jadi dia tidak suka air ya. Ibarat ini ya, peribahasa bagaikan minyak dan air. Minyak kan mengandung lipid ya. Jadi kalau kita teteskan minyak ke dalam air, maka dia tidak menyatu karena minyak itu sifatnya hidrofobik. Lipid juga seperti itu. Termasuk asam mikolat ini juga dia sangat hidrofobik. Nah, asam mikolat ini dia membentuk selubung pada sel. Jadi seolah-olah menjadi kapsul ya, bukan kapsul sungguhan karena sifat hidrofobiknya aja yang dia melindungi sel bakteri sehingga seolah-olah menjadi kapsul dan juga dia mempengaruhi permeabilitas. Jadi ketika praktikum kemarin kan kalian melakukan pengecatan gram dan ZN ya. Cat yang kita berikan itu dia permeabilitasnya tinggi. Jadi dia mudah dinding kuman itu seharusnya dia mudah menyerap cat itu kalau dia punya permeabilitas yang tinggi karena cat-cat itu kan dia dilarutkan dalam air, larut dalam air. Nah, berhubung asam mikolat pada kuman Mycobacter ini adalah hidrofobik, maka dengan pengecatan itu dia susah ya, susah terwarnai. Kemudian asam mikolat ini juga dia mempengaruhi kemampuan untuk ini ya, penghancuran bakteri di dalam fagosit. Ya, jadi eh, karena itu tadi ketika sel fagosit melahap atau memakan Mycobacterium ini, seolah-olah dia dilindungi oleh asam mikolat sehingga lisosim ya dan juga radikal oksigen dan juga protein-protein penghancur lainnya yang ada di dalam lisosom itu tidak bisa menghancurkan
Mycobacterium walaupun terjadi fusi antara fagosum dan lisosum. Bisa dipahami ya. Slide berikutnya. Nah, ini gambaran skematis perbedaan dinding sel ya. Yang paling kiri itu gram positif bakteri ya. Dia komponen utamanya adalah peptidoglikan. Yang tengah adalah gram negatif bakteri, komponen utamanya adalah lipopolisakarida ya, ada lipidnya juga di situ. Kemudian yang paling kanan itu adalah Mycobacteria. Dia memiliki struktur asam mikolat yang warna pink itu yang relatif tebal. Dan juga dia punya apa namanya asil lipid ya. Jadi persentase lipidnya, kadar lipidnya memang lebih banyak di dalam dinding Mycobacterium dibandingkan di dalam dinding kuman gram positif maupun gram negatif pada umumnya. Slide selanjutnya. Nah, ini pada pengecatan tahan asam ya, gambaran kumanya dia bentuk batang tersebar seperti itu. Slide berikutnya. Nah, ini merupakan masalah yang penting karena sekitar sepertiga populasi dunia itu terinfeksi TB ya. Dan bisa dikalkulasi bahwa setiap detik itu pasti ada infeksi baru, ya kan? Kemudian terjadi 9 juta kasus secara tahunan dan 2 juta kematian setiap tahun. Yang lebih berat lagi kalau ada koinfeksi HIV dan TB ya. TB ini seringkali menyebabkan 15% kematian pada mereka yang menderita HIV AIDS. Kemudian masalah berikutnya adalah kuman ini dia multi drug resistant dan juga ada strain-strain yang XDR, Extended Drug Resistance ya. Ini kata Nelson Mandela ya, we cannot win the battle against AIDS if we do not also fight TB. TB is too often a death sentence for people with AIDS. Jadi kalau orang sudah kena AIDS, kemudian dia udah kena TB, kesimpulannya apa, Dek? Madesu ya, masa depan suram ya. Jadi dia susah sekali untuk sembuh. Slide berikutnya. Transmisinya berlangsung lewat inhalasi dari droplet nuklei. Jadi bakterinya ada di dalam droplet, kemudian terhirup oleh orang lain. Satu organisme saja itu bisa jadi cukup untuk menyebabkan infeksi. Gitu ya. Kemudian infeksi yang utama ada di paru dan menyebabkan TB pulmoner. Lesi yang prinsipal itu berupa tuberkel atau kita menyebutnya granuloma. Slide berikutnya. Nah, ini perjalanan penyakitnya ya, dari inhalasi, kemudian kalau daya tahan tubuh kita bagus, terjadi immediate killing and spontaneous healing ya, bisa sembuh sempurna. Tapi kalau infeksinya berlanjut, daya tahan tubuh kita tidak bisa menghalau kuman tersebut, maka terjadi infeksi lokal ya, kita menyebutnya TB primer ya. Ini terutama pada orang-orang dengan imunokompromis itu seringkali tidak bisa terlokalisir di satu tempat ya, tapi dia terjadi diseminata ya, terjadi persebaran ya. Bisa menyebabkan penyakit meningitis maupun TB miliar. TB miliar itu di dua lapangan paru itu infeksinya luas. Nah, kalau daya tahan tubuh kita bagus, maka terjadi containment. Pada lebih dari 90% kasus infeksi TB itu yang terjadi adalah containment ya, containment, maka kemudian terjadi stabilisasi. Jadi kumannya ada tapi tidak menimbulkan manifestasi klinis ya. Atau kita menyebutnya ya. Jadi infeksi laten itu suatu saat bisa juga mengalami reaktivasi dan waktunya juga
bisa cepat, bisa lama ya, atau kita menyebutnya TB postprimer pada kurang dari 10% kasus ya. Kemudian juga faktor reaktivasi ini bisa dipengaruhi kalau pasien tersebut punya komorbid keganasan atau dia punya kondisi imunosupresif ya, misalnya dia terinfeksi HIV atau dia sakit DM, penyakit-penyakit kronis atau dia minum obat imunosupresan seperti pada kasus-kasus autoimun. Nah, itu bisa memungkinkan terjadinya reaktivasi. Atau bisa juga faktor risiko berikutnya kalau kondisi gizinya tidak baik, ya, asupan gizinya tidak bagus, pasiennya malnutrisi, ataupun juga dia menderita komorbid penyakit kronik yang lain. Slide berikutnya. Nah, sebagian besar infeksi TB ini adalah asimptomatik ya atau TB laten ya. Kemudian penyakitnya bisa bermanifest ya, bisa aktif jika terjadi kegagalan dalam proses containment tadi ya, atau terjadi reaktivasi dari bakteri yang dorman yang ada di dalam granuloma. Penyakit pada paru merupakan manifestasi umum ya, 60-70% kasus adalah TB pulmoner, sedangkan sekitar 30% kasus adalah TB ekstra pulmoner. Gejala dari TB pulmoner adalah batuk, demam. Demamnya biasanya sumeng ya kalau orang Jawa bilang, bukan demam yang tinggi tapi demam yang subfebril ya, mungkin sekitar 37,5, 38 seperti itu. Kemudian ada keringat dingin, ada penurunan berat badan, dan ada batuk darah. Yang ekstra paru ya, ini yang terutama adalah TB limfadenitis. Ya, TB limfadenitis itu merupakan bentuk ekstra paru yang paling lazim. Ada juga TB miliar dan juga TB meningeal. Nah, ini merupakan bentuk yang paling serius, bentuk infeksi TB yang paling serius karena biasanya sudah sulit disembuhkan dan pasien seringkali meninggal. Slide berikutnya. Nah, vaksin yang ada saat ini adalah BCG ya, Basil Calmette Guerin vaksin. Merupakan vaksin hidup berasal dari Mycobacterium bovis yang telan dan mengalami serial pasase ya di dalam media selama 13 tahun. Jadi sudah ada kultur primer, kultur sekunder, kultur tersier, dan seterusnya dilewatkan berbagai media sehingga virulensinya menurun atau hilang ya. Jadi walaupun itu merupakan kuman hidup, tapi dia tidak bisa menyebabkan penyakit TB gitu ya. Nah, eh, vaksin BCG ini pertama kali dikenalkan sejak 1921 dan sampai sekarang 2025 belum ada vaksin lain yang menggantikan ya. Keamanannya cukup tinggi, jadi belum pernah dilaporkan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu sangat-sangat jarang dengan vaksin BCG ini, tapi efektivitasnya dipertanyakan. Karena apa? Cakupan vaksinasi di Indonesia kan relatif tinggi ya untuk BCG ini. Begitu bayi lahir kan semuanya disuntik BCG gitu ya, atau 1 bulan pertama lah ketika lahir dia mendapatkan vaksinasi BCG. Tapi kenapa kasusnya masih banyak? Ya kan, di negara-negara dengan populasi padat, Cina, India, Indonesia, maupun di negara-negara Afrika di mana HIV banyak, itu kan TB juga sangat tinggi. Walaupun cakupan vaksinasi BCG juga tinggi. Karena apa? Karena efektivitasnya bervariasi antara 0 sampai 80%. Gitu ya. Tapi walaupun vaksin ini efektivitasnya range-nya sangat luas ya, kita tetap memberikan vaksinasi ini. Tujuannya ya satu untuk mengurangi prevalensi dari TB, yang kedua untuk mencegah supaya tidak terjadi TB yang berat. Jadi, kalaupun kita ketularan, kalaupun kita terinfeksi, kita diharapkan bisa containment ya atau TB laten, tidak bermanifest menjadi TB disseminata ataupun tidak bermanifest menjadi TB meningitis gitu. Jadi itu tujuan utama dari vaksinasi BCG ini. Slide berikutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang TB?
Baik, kalau nggak ada lanjut ya, Streptococcus pneumoniae. Nah, pada kultur di sisi yang kanan. Gram stain ya, terlihat kokus yang ada kapsulnya. Jadi kalau kalian amati yang warnanya biru keunguan itu di sekelilingnya kan ada area bening ya, ada zona beningnya ya. Itu karena ada kapsulnya ya. Jadi bakterinya dia muncul pada pengecatan gram terlihat dalam bentuk rantai-rantai yang pendek gitu ya. Kemudian yang sisi kanan, kultur pada agar darah terlihat zona kehijauan di sekitar koloni. Itu namanya alfa hemolisis. Artinya hemolisisnya tidak sempurna, incomplete. Kalau hemolisisnya sempurna, yang terlihat adalah zona bening di sekitar koloni. Ya, itu namanya beta hemolisis. Gitu. Dan pada permukaan kultur yang ditumbuhi koloni itu terlihat shiny ya, terlihat berkilau. Ya, itu karena ada kapsulnya itu tadi. Jadi kapsulnya itu kalau secara makroskopis, secara fenotip itu kelihatannya dia mukoid, berlendir. Jadi memberikan efek berkilau pada koloni. Nah, kalau dibandingkan kuman Streptococcus alpha hemolytic yang lain ya, maka Streptococcus pneumoniae ini dia sensitif terhadap optosin ya. Kemudian dia juga kalau ditumbuhkan pada medium yang mengandung asam empedu, mengandung garam-garam empedu, maka bisa meningkatkan autolisis gitu. Slide berikutnya. Kapsul yang dimiliki oleh bakteri pneumococcus tadi, dia bisa melindungi patogen dari fagositosis. Kemudian untuk habitat alamiahnya adalah di mukosa saluran nafas bagian atas, di mana 40-70% orang dewasa yang sehat merupakan karier. Nah, itu juga alasannya kenapa kalian ini ya, kalau berada atau sedang visit, sedang mengobati pasien-pasien dengan imunokompromis usia tua, itu sebaiknya pakai masker, gitu supaya supaya pneumokokus yang ada di saluran napasmu itu tidak menularkan ke pasien-pasien yang imunokompromis tadi atau pasien-pasien yang berada di ICU. Nah, kalian sebagai dokter, kalian harus menjaga diri sendiri dan juga menjaga pasien supaya kita merawat itu kalau bisa ya menyembuhkan atau meringankan penderitaan, bukan malah menambah penyakit atau menyebarkan infeksi, gitu ya. Kemudian infeksi pneumokokus ini biasanya berasal dari flora yang normal dan ada tambahan faktor predisposisi. Antara lain ada penyakit kardiopulmonari primer dan juga ada infeksi sebelumnya. Misalnya kalau dia sudah sakit influenza, maka dia sangat rentan terkena pneumonia. Jadi ya nggak cuma influenza ya, misalnya pada COVID kemarin ya, waktu pandemi mungkin kalian masih ingat mereka yang menderita COVID berat, walaupun penyebabnya virus, seringkali penyakit virus pada saluran nafas itu kalau dia manifestasinya berat akan menjadi predisposisi untuk terjadi infeksi sekunder oleh utamanya virus, tapi tetap kita berikan juga antibiotik untuk pencegahan, profilaksis maupun untuk treatment pada infeksi bakteri yang sekunder. Kemudian faktor predisposisi yang lain yaitu adalah keadaan imunokompromis ya. Kemudian infeksi pneumokokus ini paling banyak adalah di lobus paru sehingga menyebabkan lobar pneumonia ataupun menyebabkan bronkopneumonia dan juga bisa menyebar lewat aliran darah sehingga menyebabkan sepsis. Slide berikutnya. Ya, slide yang tadi dek sudah habis ya. Slide terakhir coba, slide terakhir.
Ya, oke. Yang penting yang menyebabkan CIP itu singkatan dari Community Acquired Pneumonia, ya. eh Adalah Streptococcus pneumoniae 30%, kemudian Mycoplasma pneumoniae 10%, Haemophilus influenza dan Staphylococcus masing-masing 5%, lalu kuman-kuman yang lain misalnya Klebsiella pneumoniae, Legionella, Coxiella, Chlamydia, dan juga flora anaerobik yang lain yang berasal dari pneumonia aspirasi ini cukup jarang terjadi ya. Sedangkan pada HAP atau Hospital Acquired Pneumonia, penyebab utamanya biasanya adalah Enterobacteriaceae. Nah, bisa dilihat ya, Klebsiella itu di atas ya, yang di atas itu dia jarang menyebabkan CAP. Tapi pada kasus HAP, pada kasus pasien yang dirawat di rumah sakit itu seringkali penyebabnya adalah Klebsiella. Gitu ya. Jadi misalnya kita dapat pasien, kemudian pada pemeriksaan kita menemukan Klebsiella. Maka kita curiganya pneumonianya adalah HAP. Jadi ditularkan dari lingkungan rumah sakit. Ya, yang namanya hospital acquired pneumonia atau juga itu bagian dari ini kan infeksi nosokomial kalau sudah dirawat mungkin dia karena sakit jantung ya, sakit jantung kan keluhannya sesak napas. Kemudian ada batuk gitu ya, ada batuk, belum ada sputum, tapi setelah dia dirawat 3 hari, batuk produktif, kita periksa sputumnya, dicat gram, dikultur, keluar hasilnya Klebsiella pneumonia. Nah, itu asal kumannya bukan dari komunitas, asal kumannya berarti dari hospital. Dan nanti pemilihan antibiotiknya juga berbeda dengan pneumonia yang berasal dari komunitas. Walaupun sama-sama kumannya Klebsiella, tapi kalau infeksinya terjadi di rumah sakit, infeksinya terjadi karena INOS ya, karena infeksi nosokomial, maka biasanya antibiotiknya perlu yang lebih kuat dibanding kalau infeksi Klebsiella tersebut didapatkan di komunitas. Contohnya kayak gitu. Kemudian juga penyebab HAP lain yang penting adalah kuman Pseudomonas aeruginosa yang sudah kita bahas di depan tadi dan juga Staphylococcus aureus. Nah, yang berbahaya seringkali Staphylococcus aureus ini adalah jenis yang resisten terhadap methicillin atau MRSA. Methicillin resistant Staphylococcus aureus gitu. Kemudian untuk diagnosis laboratoriumnya bisa dengan mikroskopik, kemudian bisa juga kultur dari sputum, atau kalau pasiennya tidak bisa batuk ya, kadang-kadang mungkin dia di ICU, ada penyulit stroke atau yang lain, ya penurunan kesadaran dan sebagainya. Bisa juga kita melakukan aspirasi lewat trachea maupun aspirasi lewat bronkus, atau bisa juga melakukan lavase ya, dibilas gitu ya, bronkoalveolar lavase atau disingkat BAL, atau bisa juga kita melakukan biopsi pada jaringan paru, atau bisa juga kita melakukan pemeriksaan serologi. Jadi banyak pilihan untuk menegakkan diagnosis pneumonia ini. Ya, saya kira itu ya sudah saya sampaikan semua ya, sudah habis ya. Silakan kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Misalkan kalian nanti pas belajar buka-buka materinya, kemudian kalian ingin bertanya lagi, boleh kontak saya ya, boleh di email atau boleh langsung ke lab kedokteran terpadu. Ya, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nanti dokter. memerlukan tanda tangan presensi, berkasnya bisa ditaruh di loket LKT ya, Dek, di lantai 6. Pak, kalau saya pas nggak duduk di situ,
taruh aja di loket, kemudian WA saya, nanti kalau sudah saya tanda tangani, saya infokan dan bisa diambil kembali. Itu ya, sampai ketemu di lain kesempatan, saya end meeting untuk semua.